Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansa. Saya adalah peserta UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saat ini saya sedang mengikuti PPG di LPTK Universitas Sriwijaya dengan nomor peserta 201698412320. Saat ini saya akan melakukan ujian praktek mengajar di SMA Negeri 1 Lawang Kidul dengan materi indeks harga di kelas 11 IPS 1. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Pagi. Luar biasa. Anak-anak, kita cek kehadiran hari ini. Abdi Ramadan, Adinda, Agus, Aldi, Arpen. Kemarin kita telah belajar materi tentang pengangguran. Ada pengertian pengangguran, ada jenis-jenis pengangguran, dan bagaimana dampak pengangguran, solusi mengatasi pengangguran. Nah, apakah ada yang masih ingat apa itu pengangguran? Ya, silakan. Silakan, nama saya Titin Andini. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Ya, benar sekali Titin. Bahwasanya pengangguran adalah orang yang tidak bekerja. Kita berikan tepuk tangan untuk Titin. Titin telah mengulang kembali pengertian pengangguran. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis pengangguran? Ya, silakan. Nama saya Rara Asari Utama. Saya akan menyebutkan jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu pengangguran struktural, pengangguran musiman, dan pengangguran siklis. Terima kasih kepada Rara. Benar sekali apa yang dibilang Rara tadi ya, jenis-jenis pengangguran. Ada banyak ya, ada pengangguran musiman, ada pengangguran siklis, dan lain sebagainya. Oke, anak-anak, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Rara. Tadi temanmu Rara telah menyebutkan jenis-jenis pengangguran. Ada pengangguran, salah satu yang disebutkan tadi adalah pengangguran siklis. Ada yang masih ingat apa itu pengangguran siklis? Perkenalkan, nama saya Dalia Ramadhani. Saya akan menjawab apa itu pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya perekonomian suatu negara. Ya, terima kasih kepada Delia telah menjelaskan kembali pengertian dari pengangguran siklis. Benar sekali kan? Pengangguran siklis itu disebabkan oleh keadaan ekonomi suatu bangsa yang tidak stabil. Kita tidak akan mempelajari lagi tentang pengangguran. Kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu tentang indeks harga. Silakan Anda buka buku cetak halaman 80.
kita. Jadi melalui model pembelajaran Jigsaw diharapkan peserta didik kelas 11 IPS dapat, yaitu yang pertama, kalian itu dapat menjelaskan pengertian tentang indeks harga dengan baik. Kemudian selanjutnya Anda itu diminta untuk dapat menganalisis jenis indeks harga konsumen dengan bertanggung jawab. Kemudian Anda itu diharapkan dapat menganalisis jenis indeks harga produsen dengan jujur. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu Anda diharapkan untuk menganalisis jenis indeks harga perdagangan besar dengan baik. Kemudian Anda diharapkan untuk dapat menganalisis jenis indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani dengan jujur. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan menerapkan model pembelajaran Jigsaw. Apa itu model pembelajaran Jigsaw? Model pembelajaran Jigsaw nanti kalian itu akan dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kalau kita lihat peserta didik kita kelas ini ada 31 orang. Berarti itu ada yang 8 orang, ada yang 7 orang setiap kelompok. Kalian akan diberikan soal kasus yang sama. Nah, soal kasus yang sama ini nanti setiap kelompok dianalisis dan dijawab. Nanti jawabannya ini ditulis oleh notulen yang dipilih oleh kelompok masing-masing. Kemudian kelompok masing-masing harus menentukan siapa yang menjadi perwakilan kelompok ahli. Kelompok ahli ini nanti maju ke depan. Mereka akan menjelaskan apa yang didapatkan di kelompok asal. Kemudian mereka berdiskusi untuk menyatukan pendapat, dan apa dapatkan nanti sebagai kelompok ahli itu nanti harus diberitahukan atau disampaikan kepada kelompok asal. Kira-kira begitu model pembelajaran kita untuk bisa dimengerti? Iya. Pernah memperhatikan tidak? Kalau misal harga itu mulai naik, kita contohkan ya, harga beras. Kalian memperhatikan tidak kalau harga beras misal 3 tahun yang lalu dengan harga beras tahun ini itu berbeda. Kalian memperhatikan tidak? Perhatikan. Nah, bisa jadi harga beras 3 tahun yang akan datang juga akan berubah. Nah, perubahan harga dari satu waktu ke waktu tertentu itulah yang disebut dengan indeks harga. Jadi sederhananya indeks harga itu adalah angka yang menunjukkan perubahan harga-harga dari satu waktu ke waktu yang lainnya. Nah, jika kalian perhatikan di sini kita dapat melihat indeks harga itu setelah dihitung apakah harga itu indeksnya naik atau turun. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu kalau indeks harga itu lebih besar daripada 100, maka harga itu mengalami kenaikan. Berarti ada patokannya, ada patokan untuk menentukan indeks harga, yaitu 100. Kalau mengalami kenaikan berarti indeks harga itu naik atau terjadi inflasi. Kalau misal indeks harga di bawah 100, berarti harga mengalami penurunan atau deflasi. Nah, jika indeks harga itu sama dengan 100 atau tidak lebih tidak kurang dari 100, maka harga itu artinya tetap atau tidak berubah. Contohnya ada ilustrasi di bawah ini. Bila harga barang tahun 2014 sebesar Rp8.000 per kilogram, kemudian pada tahun 2015 naik menjadi Rp10.000 per kilogram, maka indeks harga barang tersebut pada tahun 2015 dihitung sebagai berikut. Nah, ini perhitungannya. Seperti ditanyakan tentang pengertian indeks harga? Tidak ada. Apakah kalian semua sudah mengerti? Mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti.
Selanjutnya yaitu jenis indeks harga. Ada 5 jenis indeks harga. Yang pertama yaitu indeks harga konsumen. Apa itu indeks harga konsumen? Indeks harga konsumen adalah angka yang menunjukkan perubahan barang dan jasa yang kita konsumsi sehari-hari. Jadi itu adalah orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi barang-barang yang dikonsumsi itu dihitung apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Barang apa saja yang dihitungnya? Apa saja itu? Yang pertama adalah pangan. Yang kedua adalah perumahan. Yang ketiga adalah barang. Dan yang terakhir adalah jasa. Ingin ditanyakan tentang indeks harga konsumen? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sakila Aishara. Saya ingin bertanya, mengapa indeks harga konsumen penting untuk dilakukan? Tangan yang meriah untuk Sakila. Pertanyaannya bagus sekali dan kritis sekali. Jadi Sakila sudah memikirkan terlebih dahulu untuk apa indeks harga konsumen ini dihitung. Jadi menghitung yaitu untuk melihat apakah barang-barang yang dikonsumsi itu terjadi kenaikan harga ataupun penurunan harga. Nah, kalau terjadi kenaikan harga, ini sangat mengkhawatirkan sekali karena akan memicu terjadinya inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Nah, selain itu, perhitungan indeks harga konsumen ini digunakan untuk sebagai acuan atau indikator menghitung inflasi tadi. Begitu ya, Sakila? Apakah dapat dimengerti? Bahas tentang indeks harga produsen. Jadi produsen itu adalah orang yang memproduksi barang dan jasa. Nah, indeks harga produsen ini adalah bahas materi tentang indeks harga perdagangan besar atau grosir. Jadi ada pedagang kecil atau retail, ada pedagang besar atau grosir, dan ada juga produsen yang menciptakan barang dan jasa. Yang pedagang itu materi tentang indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani. Nah, jadi ada dua, ada yang dibayar, ada yang diterima. Pak, jelaskan dulu apa itu indeks harga yang dibayar oleh petani. Jadi indeks harga yang dibayar oleh petani ini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk bertani. Misal biaya bibit, biaya pupuk, dan biaya hidupnya juga, biaya mereka makan dan minum. Itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh petani atau disebut dengan indeks harga yang dibayar oleh petani. Nah, kalau indeks harga yang diterima oleh petani adalah kebalikannya. Kalau kebalikannya, apa kira-kira? Ada yang tahu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Auliani. Saya akan menjawab pengertian dari indeks harga yang diterima oleh petani adalah penghasilan yang diterima oleh petani. Sekali apa yang disampaikan oleh Aulia tentang indeks harga yang diterima oleh petani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Aulia. Akan menjelaskan tentang indeks harga saham. Jadi indeks harga saham itu ada dua. Ada IHSG, ada juga indeks harga saham gabungan, adalah gabungan-gabungan dari banyak jumlah saham. Ada mengapa harga saham ini penting untuk dihitung, yaitu
Yang pertama itu untuk menentukan arah pasar ya. Ini adalah penentu arah pasar. Jadi kalau misal IHSG-nya sedang naik, maka pasarnya bagus ya. Dan juga bisa juga ini sebagai acuan ekonomi ya. Kalau misal IHSG-nya bagus, lagi naik, bisa juga banyak investor yang menanamkan modal di negara kita. Jadi itu bisa untuk modal usaha, modal memperluas lagi usaha, dan bisa mengurangi pengangguran. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lopen Trelon. Izin bertanya, apa faktor yang mempengaruhi IHSG? Lopen, pertanyaannya sangat bagus sekali, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan harga IHSG atau indeks harga saham gabungan. Kita berikan tepuk tangan untuk Lopen. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham. Misalnya yaitu faktor politik. Kalau misal di suatu negara itu terjadi perang, maka bursa sahamnya akan anjlok, akan turun. Yang kedua bisa juga faktor kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat aturan yang ketat, misal untuk penanaman modal asing. Jadi modal-modal dari asing itu susah sekali untuk masuk. Ada juga faktor yang mempengaruhi kebijakan pergerakan IHSG itu adalah manajemen dari suatu perusahaan atau emiten yang ada di bursa saham. Misal dia menerapkan suatu misal perombakan manajemen, perluasan usaha, atau mungkin juga usahanya itu terjadi kebangkrutan, itu bisa mempengaruhi. Selanjutnya tentang indeks harga. Selanjutnya kita ada tugas berkelompok. Tugas berkelompok itu dapat kalian baca di sini. Kalian itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian setiap kelompok itu memilih siapa yang menjadi sekretaris atau notulen. Kemudian Anda itu diberikan soal kasus yang sama. Kemudian berdiskusi, menganalisis, menentukan jawaban. Kemudian Anda menentukan kelompok ahli. Kelompok ahli maju ke depan untuk berdiskusi. Kemudian menyampaikan kembali hasil diskusi kepada kelompok asal. Mengerti. Sudah dibagi menjadi 4 kelompok dan sudah bergabung ke kelompok masing-masing. Mana kelompok 1? Ini kelompok 1. Mana kelompok 2? Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3? Ini kelompok 3. Dan kelompok 4? Ke kelompok 4 ya. Ini ada soal, silakan dianalisis bersama-sama. Tidak.
Kelompok 1, apakah sudah ada perwakilan kelompok ahli? Kelompok 2, apakah sudah ada perwakilan kelompok ahli? Siapa? Kelompok 1, apakah sudah ada notulen? Siapa? Sakila. Ya. Bagaimana dengan kelompok 2? Siapa? Lopin. Oke, bagaimana dengan kelompok 3? Siapa yang jadi notulen? Kelompok 4? Siapa? Perkenalkan, nama saya Sylvia Persipa. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa perhitungan indeks harga saham gabungan atau IHSG mesti dilakukan dan siapa saja pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sebagai tolak ukur kinerja portofolio, sebagai pengganti waktu sebelumnya, IHSG meningkat atau menurun sehingga kita dapat mengambil kebijakan selanjutnya. Pihak yang membutuhkan informasi karena pemerintah, berita, dan market makro. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa ISHG dapat naik ataupun turun. Proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang mempengaruhi fluktuasi harga saham. Sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan kajian terhadap hasil jelas perusahaan. Maka nama saya Lopin dari kelompok 2. Aku menhasil diskusi kelompok. 1. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa perhitungan harga saham gabungan IHSG penting untuk dilakukan dan siapa saja pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Aku menhasil diskusi. 1. Bagaimana anda arah pasar jika pihak IHSG meningkat, maka cenderung akan diikuti oleh peningkatan harga saham-saham, begitu juga sebaliknya. Pihak yang membutuhkan informasi adalah investor dan pemerintah. 2. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa ISHG dapat naik turun? Adanya aksi menjual dan membeli yang dilakukan oleh retail dan market maker. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Berti dari kelompok 3. Rangkuman hasil diskusi kelompok. 1. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa perhitungan indeks harga saham gabungan atau IHSG penting untuk dilakukan dan siapa saja pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Rangkuman hasil diskusi. Untuk melihat perkembangan kondisi ekonomi dan semakin besarnya investasi yang masuk ke suatu negara, maka modal yang dimiliki negara akan semakin besar juga. Modal tersebut dapat digunakan untuk membangun usaha. Selain untuk mengatasi adalah pengangguran, juga pemerintah dapat memperoleh pajak dari usaha tersebut. Pihak yang membutuhkan informasi serta pemerintah. 2. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa ISHG dapat naik ataupun turun? Ada mekanisme tertentu yang mempengaruhi pergerakan IHSG, misalnya politik seperti perang, isu ekonomi seperti krisis, dan lainnya sebagainya. Perkenalkan, saya Yuliandara dari kelompok 4. Saya ingin mendiskusikan rangkuman hasil diskusi kelompok saya. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa perhitungan indeks harga saham gabungan atau IHSG penting untuk dilakukan dan siapa saja pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Sebagai tingkat pengukur keuntungan, kita dapat menghitung rata-rata berapa keuntungan di pasar saham dari pergerakan harga IHSG dari waktu ke waktu. Pihak yang membutuhkan informasi investor. Berdasarkan ilustrasi di atas, mengapa ISHG dapat naik turun?
Kebijakan pemerintah, peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi penerapan pihak SG, seperti kebijakan ekspor, impor, kebijakan perseorangan, kebijakan penamaan modal asing, dan sebagainya. Diskusi dari ahli, sekian dari kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kita telah belajar tentang materi indeks harga, yaitu pengertian indeks harga dan macam-macam indeks harga. Sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu Anda diminta untuk menjawab soal yang ada di lembar ini. Caranya yaitu dengan mengisi nama, kelas, mata pelajaran. Lalu ini ada soal pilihan ganda. Anda pilih jawaban yang benar dan berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Apakah mengerti? Ya.
Ya, waktu telah menunjukkan pukul 9. Berarti waktu evaluasi kita sudah berakhir. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Oke anak-anak, tadi kita telah melakukan evaluasi dengan menjawab soal pilihan ganda. Sekarang saatnya kita melakukan refleksi. Kita telah belajar materi tentang indeks harga. Pengertian indeks harga, macam-macam indeks harga. Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat pengertian indeks harga? Perkenalkan, nama saya Fadil, saya akan menjelaskan pengertian indeks harga. Indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Fadil sudah menjelaskan kembali pengertian indeks harga. Kan ada materi yang lain. Materi yang lain itu tentang jenis-jenis indeks harga. Ada banyak tadi. Ada berapa jenis indeks harga? Masih ingat? Ada berapa? 5. Nah, ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan kelima indeks harga tersebut? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya akan menyebutkan jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Yang kedua, indeks harga produsen. Yang ketiga, indeks harga perdagangan besar. Yang keempat, indeks harga yang dapat diterima dan dibayar petani. Yang kelima, indeks harga saham. Dan apa yang disebutkan oleh Novi tadi benar sekali ya. Berarti alhamdulillah kalian semua masih ingat materi yang baru saja kita pelajari. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kan Anda sudah belajar teori-teori tentang jenis-jenis harga indeks. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan Anda buka halaman 85. Nah, di sana itu ada materi tentang perhitungan jenis-jenis indeks harga. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung indeks harga konsumen sampai dengan indeks harga saham. Bagaimana angka-angka indeks itu didapatkan? Ada perhitungannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat selalu dan dapat berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya Pak ucapkan terima kasih dan Pak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.